Pertama ini soal kepemimpinan kan, karena di situ ada tokoh kita Anies. Yang kedua soal rekonstruksi atau perubahannya. Yang ketiga ini sebenarnya teman-teman mau ngapain nantinya kalau Anies menang atau kalah. Nah saya cerita ya, ini 2012. Supaya tahu saya itu di penjara 2020. Teman saya itu menelepon salah satu orang paling berkuasa di Indonesia ini. Dia telepon, "Bang, kenapa lu tangkap Saganda? Kan ini zaman demokrasi." Ah tuh orang bandel, dia bilang. Dia nangkap saya karena bandel. Ceritanya begini teman-teman sekalian. Saya tahun 2012 itu, saya di-approach ya, untuk pindah ke Singapura. Menjadi komandan daripada pemenangan calon yang dulu saya belum tahu itu siapa. Dan saya digaji ratusan juta. Karena saya tuh punya lembaga namanya Sabang Merauke Circle. Orang ini melihat saya punya potensi untuk pertarungan presiden. Jadi di 2012 akhir itu, jadi saya bukan di penjara karena saya ecek-ecek, saya memilih. Jadi di 2012 itu saya sesungguhnya itu adalah harusnya jadi direktur ya dari perusahaan yang memenangkan presiden Singapura. Ya, presiden Singapura waktu itu dia nomor urut 5 waktu kampanyenya, tapi kemudian ada perusahaan Polmark, political marketing, bukan yang punya EF. Ini punya skala nomor 3 di dunia, yang nomor 1 punyanya Google yang memenangkan Obama. Yang kedua yang Hongaria punya, yang memenangkan Merkel, ini mumpung ada ahli sosial media, Pak Mojin, ini saya boleh dicek. Yang ketiga tuh yang memenangkan Tan, presiden Singapura. Ya, ini nggak main-main. Saya itu bagian dari proyek itu untuk kerja sama mereka. Kantor saya di Singapura, ya, dengan gaji ratusan juta waktu itu. Saya konsultasi karena saya lihat itu yang ada cuma waktu itu nama Prabowo, Megawati. Ya, 2012-2013 itu yang bersaing, 2012 muncul nama Jokowi. Nah, jadi saya lihat, oh ini pasti kemungkinan nih orang bakal dukung Jokowi dan saya adalah ketua daripada tim yang paling mahal yang dibeli oleh orang bosnya, orang yang minta saya ini untuk memenangkan orang itu. Yang saya mungkin sekarang itu orang itu maksudnya Jokowi. Karena yang minta saya ini adalah orang paling, saya katakan salah satu paling kaya di Indonesia. Saya diskusi sama teman saya ini cerita, dan lu kan pikiran lu bahwa semua presiden itu harus punya political ideologi, punya pemikiran, kayak Anies ini punya pemikiran, dia sudah tulis pikirannya di Kompas, bukan orang lain yang nulis, ya tentang Sebira titik 2, meluruskan jalan meraih keadilan. Dia kemarin pidato di wawancara di televisi ABC News di Australia, dia punya pikiran, konstruksi dari sebuah sistem sosial yang disebut sebagai negara, itu tidak bisa dipimpin oleh orang yang tidak punya kualifikasi, tidak punya political ideal, tidak punya rencana-rencana besar membangun bangsanya untuk kepentingan kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Ini yang nggak ada 10 tahun terakhir ini, 9 tahun terakhir. Nah, saya memilih di oposisi, saya sudah 9 tahun. Ya, teman-teman mungkin nggak tahu 2016 sebenarnya saya harusnya di penjara juga sama Kiflan Zen dan Rahmawati dan lain-lain. Untungnya si Eko nggak datang nih, Eko Sancaya dari ini yang WA saya, kan kabur kan lu mau ditangkap deh. Waktu 212 saya sama Rahmawati setiap hari waktu itu rapat-rapat penggalangan. Nah di 2020 saya mendirikan sama Anton ini koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sama Pak Gatot, ada Bung Mojin, dan ditangkap lah saya. Karena ini memang saya di zaman Soeharto juga saya udah 3 kali ditangkap dan dipenjara. Ya kan, saya pemimpin ITB dulu. Ya, zaman teman-teman saya itu Pramono Anung apa segala, ya Pram agak-agak kabur dikit lah gitu kan. Kita ditangkap, Pramnya kabur gitu. Gitu tuh, ya kan, kabur ya kan. Nah, kembali ke kita ini, kita harus ketemu pemimpin. Pemimpin itu peristiwa kenabian dalam agama. Kalau bangsanya udah rusak, nah bangsa kita rusak, kita harus cari pemimpin yang dia dalam peristiwa kenabian itu, yang memang dia itu tidak bisa disogok. Itu dulu yang pertama, ya. Baru dia pinter, kemudian dia punya track record. Nah, apa yang diperjuangkan oleh Brownies itu ada pada Anies. Saya tidak main-main, tidak ada kepentingan saya. Kalau saya mau kuasa, mending di zaman Jokowi saya udah kuasa, ya kan? Saya udah ditawarin berapa kali. 2017 saya ditawari ketemu Luhut Panjaitan oleh Ali Mukhtar Ngabalin, teman saya puluhan tahun, ya, udah di depan pintunya Luhut, saya harusnya diangkat jadi juru bicara Presiden Jokowi 2017. Ya kan, saya nggak mau, ya kan. Jadi saya bukan Pramono Anung, teman kuliah saya udah telepon kan, lu masuk istana eselon 1, saya nggak mau. Jadi ini kita memilih aja. Nah, karena saya tahu itu di sana nggak beres tuh.
Kenapa nggak beres? Karena tiap hari kekuasaan itu adalah untuk memperkaya diri. Kekuasaan itu untuk elit, pejabat, pesta pora. Nggak ada. Dulu ketutup, sekarang kebuka. Alhamdulillah kebuka sekarang. Dimulai dengan hal-hal yang di luar kekuasaan manusia. Ya saya ini sama Anton Edi udah di penjara, jadi kita kadang-kadang, ya Allah nih gimana sih jalan keluarnya. Tiba-tiba Allah membuka aibnya Jenderal Sambo. Orang pikir nih oknum, nggak mungkin oknum, rame kok. Ya kan? Terus Allah membuka lagi aib Teddy Minahasa, Jenderal pedagang narkoba. Waduh gawat. Allah membuka aib lagi hakim-hakim agung, jadi apa? Jadi mafia kasus. Ditangkapin berapa hakim agung sekarang. Terakhir Allah membuka pajak. Di dunia ini yang paling kejam adalah kejahatan merampok uang-uang pajak rakyat. Ya, karena kita setiap hari beli Indomie, setiap hari beli susu, beli apa, semua itu dipajak. Coba bandingkan Aqua, kita beli Aqua di warung Ucok, itu harganya paling 30.000, satu dos yang isi 48. Ketika kita masuk ke Indomaret, itu jadi 45.000. Kenapa? Karena pajaknya kena semua di situ. Warung Ucok dia informal, tidak dikasih pajak. Kena lah kita di situ. Nah teman-teman sekalian, untuk Anies itulah yang saya bersaksi bahwa Brownies ini sudah pantas mendukung Anies Baswedan.